Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ahli baiti ajma'in ala hadhihi kulliyatin salihaniyatin muslimin muslimat fi hadzal masjid al-muqarrabin. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiqi salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballiguna bihal hudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini Allah masih berikan karunia rahmat, taufik, hidayah beserta inayah dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan. Kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikrullah seraya kita beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Harapan kita dan doa-doa kita, semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, terus melanjutkan pembahasan kitab Sama'ilur Rasul, memasuki fasal yang kedua, al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi sifati basarih, yaitu menjelaskan tentang sifat pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqti halihi, dan Rasulullah juga memberikan satu contoh bimbingan tentang iktihal. Iktihal itu menggunakan celak. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah pandangan yang sangat sempurna, sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh untuk mengamalkan satu amaliyah sunnah, yaitu iktihal menggunakan celak, bagian dari sunnah. Dan ini disunahkan untuk kita seorang laki-laki dan juga disunahkan bagi seorang wanita. InsyaAllah akan kita bahas di fasal yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil laili fi dhulmati kama yara bin nahari fi dhawi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan beliau, pandangan zahir beliau. Beliau diberikan oleh Allah kekuatan memandang yara bil laili. Beliau memandang di waktu malam fi dzulmah, di dalam satu kegelapan. Kama sebagaimana yara beliau memandang bin nahari di siang hari fi dhaw, di dalam cahaya yang terang, yakni seperti keberadaannya di waktu siang ada cahaya
dari matahari. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad dalam sisi pandangannya, diberikan oleh Allah kemuliaan mampu memandang di malam hari yang dalam kegelapan itu sebagaimana Rasulullah memandang di waktu siang yang terang. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memandang di malam hari tanpa ada alat bantu seperti lampu atau mungkin cahaya rembulan, maka kita tidak bisa menembus kegelapan itu. Mesti ada alat bantunya, tapi Allah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dalam kegelapan beliau bisa memandang seperti beliau memandang di siang hari yang terang. Ini satu kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu minas sufufi kama yara man baina yadayhi. Kemudian Allah juga berikan satu kesempurnaan pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kekuatan oleh Allah untuk memandang orang-orang yang di belakang. Artinya kalau dalam pelaksanaan sholat di shaf yang belakang itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memandang seperti memandang orang-orang yang di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita posisi ada di depan, ingin tahu siapa saja orang-orang yang di shaf belakang, kita harus berbalik menengok. Bahkan kalau kita nengoknya cuma 50% masih belum bisa terlihat secara keseluruhan. Kita harus memandangnya dengan memandang secara 100% menghadap ke belakang, baru kita bisa melihat satu persatu siapa di antara teman-teman kita, sahabat kita, jamaah kita yang hadir. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa memandang posisi yang di belakang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang orang-orang yang di depannya. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna, Allah memberikan kekuatan pandangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang salih, orang-orang yang selalu menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak baik, dari pandangan-pandangan yang maasi, dijauhkan dari kehidupannya, banyak diberikan oleh Allah kesempurnaan pandangan juga. Saya masih ingat dulu saya punya seorang nenek, di mana nenek ini sudah sepuh sekali. Bahkan ibu saya sudah menggunakan kacamata alat bantu untuk memandang, tapi nenek ini masih diberikan oleh Allah satu kekuatan untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab kuno itu masih tetap tanpa alat bantu. Ini artinya apa? Seseorang yang mencoba untuk menjalankan nilai amanah ini dijaga dengan baik, artinya pandangan matanya digunakan dengan sempurna, dengan baik, terutama digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun diberikan oleh Allah kemuliaan. Bagaimana tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ghaddul basar, selalu memejamkan mata dari kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga Allah berikan kesempurnaan yang begitu hebat pandangan mata beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kisah umat Nabi Musa juga diberikan oleh Allah orang-orang yang hebat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan menggelari mereka yang diberikan oleh Allah kekuatan hidup dalam 83 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah. Nabi memberikan satu gelar, wahum la ya'sunallah walau tarfata ain. Mereka ini diberikan oleh Allah umur yang begitu panjang, 83 tahun, siang dan malam digunakan taat kepada Allah,
bahkan dinyatakan tidak pernah maksiat kepada Allah walau tarfata ain, walaupun sekedipan mata atau sekejap mata. Dan Rasul juga memberikan satu peringatan kepada kita tentang mata ini. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatan untuk kita, man mala'a ainuhu biharamin, siapa orang yang di dunia ini memenuhi pandangan matanya dengan sesuatu yang diharamkan, artinya senang menikmati pandangan-pandangan yang haram, Allah memberikan ancaman, mala'ahullah yaumal qiyamah ainahu min nari jahannam. Allah nanti akan berikan hukuman kepada orang yang dia senang menikmati pandangan-pandangan di dunia yang diharamkan, besok di akhirat pandangannya akan dipenuhi dengan api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hal-hal khabar-khabar yang semacam ini hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang terus dikhabarkan melalui lisanul haq Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara fi saraya ahada asyara najman. Bahkan Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah kekuatan untuk memandang bintang saroya. Bintang saroya ini jumlahnya kalau dalam keterangan ada ahada asyara najman, yaitu ada 11 bintang. Ya. Ada 11 bintang. Ini orang sulit untuk bisa memandang dengan sempurna dari bintang saroya ini. Paling orang bisa melihatnya kalau dengan mata zahiri, orang yang hebat itu bisa melihat 6 sampai 7 bintang. Karena saking jauhnya itu tempat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memandang bintang saroya ini dengan sempurna. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah hilal masuknya tanggal 1 bulan Ramadan, hilal masuknya tanggal 1 bulan Syawal, bahkan Rasulullah setiap awal bulan bisa melihat dan memberikan contoh untuk berdoa. Ini bagi Nabi Muhammad SAW begitu mudah dengan kekuatan pandangan yang Allah berikan. Misalnya hari ini merupakan hari akhir atau hari terakhir di dalam satu bulan, yakni bulan Islam, satu misal. Kemudian itu Nabi Muhammad untuk memandang hari ini sudah masuk tanggal 1 atau belum, itu sangat mudah. Karena apa? Beliau diberikan kekuatan pandangan yang sangat sempurna, tanpa menggunakan alat-alat untuk teropong dan lain sebagainya. Beliau mampu melihat bulan dengan sempurna. Bintang saroya yang kecil, yang jauh itu aja mampu dipandang dengan sempurna. Bagaimana ketika beliau akan melihat bintang-bintang, sangat mudah. Ini kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqudu fi baitin mudlim hatta yudha'a lahu bisiraj. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada duduk di dalam satu tempat yang gelap, maka seolah-olah tempat itu menjadi terang dan ada cahaya yang meneranginya. Jadi seumpama di dalam masjid kita ini dalam kondisi malam hari, kemudian gelap gulita, dimatiin semua lampu-lampu, umpama Nabi Muhammad berada di dalam ruangan ini, maka Nabi Muhammad akan terlihat terang. Itu diantara kekuatan beliau diberikan oleh Allah memandang. Ada satu riwayat di masa kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat umminya yaitu Sayyidah Aminah ini menjahit saub atau menjahit baju, kemudian jarumnya ini jatuh, ya. Maka ibunya mencari jarum tersebut, ya, dengan menggunakan alat lampu gitu.
itu tidak dapat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jarak yang agak jauh beliau sudah bisa melihat jarum yang jatuh tersebut. Ini dari kekuatan pandangan yang begitu sempurna yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhun nadru ilal khudrati wal ma'i al jari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang menggunakan pandangan ini, selain digunakan untuk beliau memandang yang hal-hal yang sangat luar biasa, ada juga Rasulullah itu senang memandang sesuatu ciptaan Allah di dunia ini yang disenengin oleh Nabi apa? Yu'jibuhun nadru ilal hadrah. Jadi beliau itu senang memandang penghijauan, tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang rindang, itu beliau senang memandang seperti itu. Karena gambaran-gambaran yang Allah ceritakan tentang kenikmatan surga selalu digambarkan cerita surga adalah sesuatu yang indah, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai yang indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang untuk memandang pandangan penghijauan. Jadi ketika kita mengambil bagian dari apa yang Rasulullah senengin, misalnya kita punya taman, kemudian dirawat dengan baik, kemudian senang kita duduk untuk menikmati pandangan penghijauan itu, bagian dari apa yang disenangi Nabi, kita amalkan, itu sudah bagian dari ibadah. Umat ini diperintah untuk apa? Apa yang Rasulullah senang, kita disuruh senang. Apa yang Rasulullah lakukan, kita lakukan juga. Jadi setiap gerak dan langkahnya itu ada uswah, ada keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul juga senang memandang wal ma'il jari, yaitu memandang air yang mengalir. Ada sungai yang mengalir, airnya deras, indah, di sekitarnya banyak yaitu penghijauan, itu Rasulullah senang. Maka kita juga disuruh senang apa yang disenengin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak dari apa yang kita pelajari ini, walaupun sebelumnya kita tidak pernah tahu tentang kisah ini, tapi setelah kita ngaji sekarang jadi mengetahui kenapa banyak orang-orang pada membuat taman di terasnya atau di halaman rumah, dikasih penghijauan, terus didapatin air yang mengalir, gemercik air. Ternyata ini bagian dari apa? Apa yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang khilqah secara alami. Khilqah secara alami, artinya memang Allah menciptakan begitu indahnya dengan alam ini. Kemudian di situ dijadikan alat tafakur. Bahkan kita diperintah untuk tafakur tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikir, kaji, teliti tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kau selalu mencoba untuk menyelidiki tentang zatnya Allah. Maka banyak Bapak orang ketika menyelidiki tentang zatnya Allah, memfikirkan zatnya Allah, justru pada titik akhirnya bukan menemukan mutmainnah, sebuah ketenangan, tapi muncul asyauq, keraguan. Bahkan ada yang mereka terus menggali, ujungnya juga tidak berani menyatakan tentang keesaan Allah, tapi justru mereka menggunakan kata-kata isyarah, yang hal itu tidak baik menurut pandangan kita ahli sunnah wal jamaah. Ada yang menyatakan bahwa semua ini terjadi karena adanya faktor X. Dia tidak mau menyebutkan semua terjadi dengan kudrah dan iradahnya Allah. Justru dia berbelok, memberikan isyarah dan isyarahnya tidak tepat. Ada lagi yang mereka menggunakan kata isyarah, tapi isyarahnya juga tidak tepat lagi. Kapan kamu mau menikah? Kapan kamu mau melakukan ini dan itu? Kemudian jawaban itu, pertanyaan itu dijawab dengan sebuah kata-kata
ya semua tergantung yang di atas. Ini adalah isyarah-isyarah yang tidak tepat, ya. Isyarah yang salah. Mestinya adalah hidup kita ini dalam naungan kekuasaan Allah. Kami punya usaha, kami punya niat, kami punya ikhtiar, tapi semua penentunya adalah Allah. Mestinya seperti itu. Kapan kamu nikah? Saya akan menikah di saat aku akan ikhtiar dan usaha, kemudian Allah telah menemukan jodoh kami, maka kami akan menikah. Memang kalimat ini rada panjang, tapi kalimat yang panjang ini memberikan satu dakwah yang bagus, mengenalkan kepada umat manusia bahwa hidupnya dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang Rasulullah suka? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibu nadhru ilal utrujah, ya. Utruj ini adalah buah-buahan yang digambarkan. Ini ada satu contoh adalah seperti gambaran di kita, utruj itu adalah jeruk, ya. Rasulullah itu senang memandang buah-buahan, ya. Kemudian salah satu yang digambarkan di sini adalah beliau senang memandang buah utruj atau buah utrujah, buah jeruk, ya. Dan buah jeruk ini juga yang digambarkan di dalam hadis Nabi, orang yang mukmin, orang yang beriman pada Allah ini, yang dia punya kegembaran untuk membaca Al-Qur'an, ya. Dia orang mukmin yang punya kegemaran membaca Quran, menggali Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, digambarkan seperti utrujah. Buah utrujah itu apa? Rihuha thayyibun wa ta'muha, ya, hulwun, ya. Jadi dipandang itu indah, aromanya indah dan rasanya manis. Itu orang mukmin yang di dirinya terdapat Al-Qur'an, kemudian selalu tampil dengan Al-Qur'an, menjadikan pedoman hidupnya dengan Al-Qur'an. Itu digambarkan seperti buah utrujah. Dan buah utrujah ini Rasulullah senang untuk memandangnya. Kemudian wa kana yu'jibu nadhru ilal hamamil ahmar. Kemudian Rasulullah juga senang memandang buah yang sejenisnya adalah tufahah. Tufahah itu apel yang merah. Itu Rasulullah senang juga memandang buah-buahan ini. Apa yang Rasulullah suka, kita berusaha untuk suka. Apa yang Rasulullah senang, kita puasa untuk senang. Kita senang untuk menikmati penghijauan, kita senang untuk memandang air yang mengalir. Kemudian kita juga suka memandang buah-buahan yang indah dan juga menikmati. Semua itu adalah bagian apa yang mengantarkan kita untuk semakin kuat hubungan kita dengan Nabi, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan karunia kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, semakin mengenal keagungan Nabi Muhammad, semakin diberikan kekuatan bertambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah terus kita lanjutkan kajian kita tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wal muslimin Kina'iyahum syari masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wal muslimin waslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Allahumma adfa' anna al bala wal waba. Allahumma adfa' anna al bala wal waba. Allahumma adfa' anna al bala wal waba, khususan al waba virus al corona wal ghala wal mihan wal fitan wa jami'an wa ibala ma dhahara minha wa ma batan. Baladina hadha Indonesia khasah
من سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.